Gerakan kabur aja dulu muncul sebagai sindiran sekaligus seruan generasi muda yang merasa tersudut oleh kondisi ekonomi, pendidikan, dan politik di Indonesia. Banyak anak muda yang merasa terjebak dalam sistem yang tidak memberi ruang untuk berkembang. Bukan semata ingin menghilang secara permanen, tetapi kabur untuk sementara, mencari peluang, lalu kembali dan berkontribusi untuk Indonesia. Di era globalisasi, gerakan ini menjadi momentum untuk memperluas wawasan, koneksi, dan pengalaman internasional. Beberapa tokoh intelektual menilai bahwa kabur dalam konteks ini bisa diartikan sebagai keluar dari zona nyaman, bukan semata-mata lari dari masalah. Namun, ada juga yang menilai gerakan ini sebagai sikap tidak bertanggung jawab dan kurangnya cinta tanah air serta tidak memberikan solusi bagi negeri. Fenomena kabur aja dulu ini merupakan strategi untuk mengembangkan diri bagi anak-anak muda di Indonesia dengan cara belajar di luar negeri atau bekerja di luar negeri. Dan saat mereka sudah siap untuk kembali ke Indonesia, mereka akan kembali dengan ikut mengembangkan negara Indonesia dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan di luar negeri. Fenomena ini justru nunjukin kalau anak muda kita itu nggak cuek, mereka justru kritis. Mereka justru gelisah dengan kondisi Indonesia sekarang, dari sektor ekonomi, pendidikan, dan juga politik. Jadi kaburnya mereka lewat hashtag kabur aja dulu itu bukan sekedar untuk main-main, tetapi itu merupakan bentuk protes dari mereka. Tapi jangan salah, walaupun kata-katanya kabur, kita juga tetap bisa kok mengharumkan nama Indonesia di luar negeri sebagai diaspora yang memperkenalkan budaya Indonesia dan mengenalkan stereotip positif Indonesia di negara lain. Contohnya orang India, mereka terkenal di luar negeri sebagai SDM yang unggul di bidang IT dan berhasil menduduki posisi-posisi strategis di perusahaan asing. Dan ada yang lain, yaitu orang Cina. Mereka sangat terkenal di luar negeri sebagai individu yang unggul di bidang sains. Jadi, apa salahnya menjadi diaspora dan memperkenalkan nama Indonesia di kancah internasional? Kalian tahu nggak sih, kalau dulu orang tuh kritik lewat demo di depan Istana Negara atau di mana gitu, kayak di depan ruang DPR. Tapi sekarang seiring dengan berkembangnya teknologi, orang-orang terutama Gen Z, mungkin ya Gen Z atau milenial, mereka menggunakan sosial media sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka mengaspirasikan keresahan mereka melalui sosial media dengan tagar kabur aja dulu. Itu merupakan salah satu sindiran halus karena ya kita tahu aja sih kayak kita sekarang makin dibungkam oleh siapa ya, we don't know. Kabur aja dulu bukan cuma sekedar tulisan di media sosial, tapi ini juga jadi peringatan buat pemerintah. Kenapa tuh? Karena kalau banyak anak muda yang kabur, berarti ada yang salah nggak sih sama pemerintah di Indonesia? Jadi, ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi bisa jadi evaluasi bagi pemerintahan Indonesia. Nasionalisme itu tidak bisa dilihat dari di mana kita tinggal atau kita bekerja. Kontribusi membangun bangsa ini juga tidak bisa diatur atau diukur dengan asal perusahaan tempat kita bekerja saat ini. Dari luar negeri pun, anak muda masih tetap bisa berkontribusi. Salah satunya lewat teknologi, investasi, atau sekedar mengharumkan nama bangsa. Yang terpenting, jangan matikan gerakan ini, jadikan momentum agar pemerintah bisa mendengar aspirasi, masyarakat bisa refleksi, dan anak muda harus beraksi membangun Indonesia dari manapun mereka berada. Kabur aja dulu bukan antitesis nasionalisme. Ini adalah panggilan yang dibalut humor dan frustasi, tujuannya agar Indonesia memperbaiki diri. Gerakan ini juga bisa jadi cermin dari generasi Indonesia yang tidak apatis, tapi justru aktif dalam mencari jalan keluar dari belenggu keterbatasan. Apakah itu dengan pergi ke luar negeri, atau memperjuangkan perubahan dari dalam negeri. Semuanya kembali ke pilihan dan nilai masing-masing. Kalau talenta mudanya kabur dulu, yang penting adalah jangan luntur semangat untuk kembali dan membangun bersama. Karena nasionalisme itu bukan hanya soal bertahan, tetapi tentang kontribusi nyata dimanapun kita berada. Kalau kalian lebih condong ke kabur atau berjuang? Ngomong Bob, sempat tetap disikat.